Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-7. Hakim-Hakim 5 ayat 7. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam, sampai engkau bangkit, Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Judul renungan kita hari ini adalah, Menjadi Seorang Pejuang, ditulis oleh Lori. Saudara yang terkasih, sebagai manusia, kita cenderung akan lari dari hubungan yang beracun. Tapi seringkali Tuhan mau kita belajar bagaimana melibatkan orang lain atau situasi ini dengan cara yang lebih sabar dan berhati-hati, sesuai dengan cerminan karakter dan sifat anak Allah. Deborah adalah seorang wanita saleh yang tinggal di sekitar orang-orang beracun selama 20 tahun. Yabin Raja Kanaan dan komandan militernya Sisera dengan kejam menindas orang-orang Israel. Ketakutan merajalela di kota-kota mereka. Mereka tidak bisa melakukan perjalanan dengan aman dari kota ke kota, dan mereka tidak mempunyai senjata untuk melawan pasukan Sisera yang terdiri dari 900 kereta besi. Ketika umat Tuhan berseru kepada Dia, meminta pertolongan setelah mengalami penindasan selama bertahun-tahun, Dia mengirim Deborah. Apa tugasnya? Dia adalah wanita pertama dan satu-satunya yang memimpin bangsa Israel. Deborah adalah hakim yang selalu bertugas di bawah pohon palem yang terletak di Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Ada banyak orang Israel yang datang kepada dia untuk mencari bantuan atas perselisihan mereka. Apa yang membuat Deborah harus mengambil tugas seperti ini? Bayangkan Deborah duduk di bawah pohon palem. Barisan orang Israel menunggu giliran untuk menyampaikan keluhan mereka, berharap Deborah akan menghakimi mereka. Deborah mendengarkan saat orang-orang yang rusak dan kacau ini, betapa takutnya mereka bepergian karena musuh yang menyerang, kekurangan makanan, dan sarana untuk menghidupi keluarga mereka. Bayangkan pertempuran kecil yang merembes luas, karena ketakutan yang tak berkesudahan. Tampaknya Deborah akhirnya merasa cukup, karena dia menyatakan sampai dia bangkit sebagai ibu dari Israel, dan kehidupan di sana akan berhenti. Bagian ini mengandung kebenaran yang berharga. Tempatkan diri Anda di posisi Deborah,
Dia menghadapi krisis yang sulit di desanya, tak jauh berbeda dengan krisis yang kita alami di tempat kita tinggal. Deborah pun bangkit menjadi wanita pejuangnya Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk bangkit, sebagai seorang pejuang juga. Apa yang melengkapi Deborah untuk tugas yang mustahil ini? Di Hakim-Hakim 5 kita belajar tentang bagaimana Deborah membangun hubungannya dengan Tuhan. Jelas bahwa ketergantungan Deborah kepada Tuhan memperlengkapinya untuk tugas membawa ketertiban dan kehidupan yang normal kembali di desanya. Deborah datang kepada Tuhan untuk mencari petunjuk tentang bagaimana menghadapi gunung rasa sakit yang tidak bisa diatasi ini. Arahannya terdengar tidak masuk akal. Deborah tidak hanya memberikan solusi dengan menyampaikan kebenaran, dia tidak memakainya untuk memperbaiki hidup orang lain, tapi dia memberi solusi yang relevan dan bisa diterima oleh orang-orang beracun di sekitarnya. Saudara yang terkasih, marilah kita renungkan, Tuhan menanam benih yang memberi kehidupan melalui tindakan kebaikan yang tampaknya tidak penting. Saat Anda berdoa dan bertindak, jagalah harta karun itu dalam kegelapan, yang dikirim oleh Tuhan untuk mengingatkan Anda bahwa Dia adalah Tuhan, Allah yang memanggil nama Anda sejak dikandung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami,
keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.